فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian, kita telah membahas yakni bab yang ke-37, yakni silatu dzirrahimi al-musyriki wa tahdiyatu. Ini menyambung tali kekerabatan dengan karib kerabat yang musyrik, wa tahdiyatu, dan memberikan hadiah yakni kepadanya. Kita telah jelaskan juga hadis yang ke-71 ya di kesempatan sebelumnya, ini yang berkaitan dengan bab yang telah kita sebutkan tadi. Lalu pada kesempatan ini kita akan membahas ini bab yang ke-38. Kalau tadi bab yang ke-37, sekarang kita akan membahas bab yang ke-38, yaitu babun ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab pembahasan tentang pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian dapat menyambung tali kekerabatan kalian. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan bab dengan teks perintah ya, dengan kalimat perintah. Pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian dapat menyambung tali kekerabatan kalian. Pada hadis yang ke-72, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Amr ibn Khalidin qal haddatsana Attab bin Bashir an Ishaq bin Rashid an Az-Zuhri qal haddatsani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'alal minbari ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum wallahi innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai'u walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahimi la auza'ahu dzalika 'an intihakihi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Amr bin Khalid. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Attab bin Bashir dari Ishaq bin Rashid dari Az-Zuhri. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Muhammad bin Jubair bin Mut'im bahwa Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab kalian, summa silu arhamakum, kemudian sambunglah tali kekerabatan kalian, wallahi, demi Allah, innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai'u, sungguh antara seseorang dengan saudaranya ada sesuatu. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahimi la auza'ahu dzalika an intihakihi. Dan kalau seandainya orang tersebut mengetahui hubungan karib kerabat
antara dia dengan saudaranya tersebut, niscaya yang demikian itu akan menahan dia dari merusaknya. Jadi di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berpesan kepada para sahabatnya agar supaya mereka mempelajari nasab-nasab mereka. Lalu Umar bin Khattab memerintahkan agar mereka menyambung tali kekerabatan, yang itu memang perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau secara umum ini adalah perintah dari agama kita. Ini perintah Allah dan Rasulnya untuk saling menyambung tali kekerabatan. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, sungguh ada sesuatu antara seseorang dengan saudaranya. Dan kalau seandainya dia mengetahui hubungan karib kerabat antara dia dengan saudaranya tersebut, niscaya yang demikian itu akan mencegah dia dari merusaknya. Sehingga jemaah sekalian, perintah untuk menyambung tali kekerabatan itu ternyata disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti ayat-ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya, atau dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang yang demikian itu. Kemudian juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kaum muslimin mereka saling menyambung tali kekerabatan. Dan juga di sini salah seorang khulafaur rasyidin, yaitu Umar bin Khattab, juga menyampaikan agar manusia mereka saling menyambung tali kekerabatan. Dan tentunya kita di kesempatan-kesempatan sebelumnya juga telah jelaskan tentang perkataan-perkataan para sahabat dahulu yang memang mereka juga menjelaskan akan pentingnya menyambung tali kekerabatan. Dan mereka jelaskan bahwasanya ini memang ajaran agama kita. Ini menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini memerintahkan agar manusia mempelajari nasab-nasab mereka. Karena bagaimana seseorang itu bisa menyambung tali kekerabatan tadi itu? Ya. Bagaimana seseorang itu bisa menyambung tali kekerabatan kalau seandainya dia tidak mengetahui nasabnya? Orang kalau seandainya tidak tahu bahwasanya dia adalah pamannya misalnya, bagaimana dia bisa menyambung kekerabatan dengan dia? Orang kalau seandainya tidak tahu bahwasanya orang itu ya adalah keponakan dia, bagaimana dia akan menyambung tali kekerabatan dengan keponakannya tersebut? Sedangkan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah keponakannya. Dan seterusnya jemaah sekalian, dari karib kerabat baik dari sisi ayah, dari sisi ibu ya, atau dari kakek dan seterusnya, atau misalnya dari furu ya, dari anak keturunan mereka semuanya, atau seringkali juga hubungan karib kerabat itu terjadi karena perkawinan ya. Hubungan kekeluargaan pada umumnya yaitu terjadi karena adanya perkawinan. Maka hendaknya kita mengetahui nama-nama mereka ini ya, nama-nama keluarga kita, nama-nama karib kerabat kita, dan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Hendaknya kita tahu nama mereka masing-masing, agar kita bisa menyambung tali kekerabatan dengan mereka, bisa berbuat baik kepada mereka, bisa lebih mendahulukan mereka dalam hal berbuat baik, jadi kepada mereka dibandingkan dengan berbuat baik kepada yang lain. Karena tentu seperti yang sebelum-sebelumnya yang telah kita jelaskan, bahwasanya karib kerabat itu hendaknya lebih didahulukan daripada orang lain. Kalau masalah kita berbuat baik kepada siapa saja, semua orang, hendaknya kita bersikap baik, berbuat baik kepada mereka.
Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu ada orang-orang yang memang harus lebih didahulukan. Dan tidak lain itu adalah karib kerabat kita. Semua orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, tentu mereka lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita dibandingkan dengan yang lain. Lalu bagaimana orang bisa mengetahui? Bagaimana orang itu bisa berbuat baik kepada karib kerabatnya, sedangkan dia tidak tahu nama-nama mereka? Sedangkan dia tidak kenal dengan karib kerabatnya. Bagaimana dia bisa mendahulukan mereka dibandingkan dengan yang lain? Sehingga ini jemaah sekalian menunjukkan pentingnya mengetahui karib kerabat, ya, dan bahkan hendaknya dihafal nama mereka masing-masing, ya. Hendaknya dihafal nama mereka itu masing-masing. Makanya seringkali juga putus hubungan karib kerabat itu, ya. Sering sekali hubungan karib kerabat itu putus gara-gara tidak saling kenal. Padahal misalnya masih satu kampung, ya. Tapi karena tidak tahu bahwasanya dia itu adalah kerabatnya, maka seseorang dia ini terkadang acuh tak acuh, tidak mengunjungi misalnya, tidak berbuat baik, ya, tidak saling berkunjung, ya, tidak saling memberikan hadiah, tidak saling membantu, karena dia tidak tahu bahwasanya itu adalah kerabatnya dia. Padahal misalnya masih satu kampung atau misalnya masih satu RT, ya. Karena tidak kenal dengan kerabatnya, maka mereka memutus hubungan tali kekerabatan. Jadi menunjukkan pentingnya menyambung tali kekerabatan. Dan juga pentingnya menghafal nama-nama keluarga, nama-nama orang-orang yang memiliki hubungan darah, agar bisa lebih semangat, lebih terdorong untuk menyambung tali kekerabatan dengan mereka. Makanya dalam hadis yang sifatnya marfu, ya, hadis yang marfu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum." Kata Nabi SAW, hafallah nasab-nasab kalian, niscaya kalian akan menyambung tali kekerabatan kalian, akan menyambung tali kerabat kalian. Hanya disuruh menghafal oleh Nabi SAW. Makanya kata syarih di sini, ya, syarih, para pensyarah mengatakan, li'annal insana idza lam yahfaz nasabahu fa innahu la yumkinu an yakuna wasilan li rahimihi. Dikarenakan seorang apabila tidak hafal nasabnya, maka dia tidak mungkin untuk menyambung rahimnya. Ya, dia tidak akan bisa, tidak mungkin untuk menyambung tali kekerabatannya. Nah, makanya ini jemaah sekalian termasuk contoh yang baik, ya, dari saudara kita dari bangsa Arab, yang mana mereka selalu menjaga betul yang namanya nasab. Bahkan ya, kabarnya mereka juga memiliki daftar, masing-masing keluarga itu memiliki daftar nama-nama keturunan mereka ke atas sampai ke nenek moyang mereka itu, yang dahulu-dahulu, ya. Dan ini adalah merupakan kebaikan, dan ini adalah contoh yang sangat baik, dan mereka menerapkan perintah Nabi SAW untuk menyambung, untuk menghafal, ya, untuk menjaga nasab. Yang dengan itu seseorang bisa menyambung tali kekerabatannya. Jadi ini jemaah sekalian menunjukkan contoh yang baik, ya, dari saudara kita dari bangsa Arab, yang mana mereka menghafal, ya, bahkan mendaftar, ya, nasab keluarga mereka, dan itu, ya, akan mempermudah mereka untuk menyambung tali kekerabatan. Dan terkadang, ya, kalau di daerah-daerah lain misalnya, atau di negeri-negeri yang lain, seringkali disebutkan oleh para ulama bahwasanya seringkali nasab mereka itu terputus, ya, artinya tidak diketahui, karena memang mereka kurang perhatian dalam masalah ini. Ini hendaknya kita mulai introspeksi diri, ya, terhadap diri kita ini, ya, bangsa kita ini, yang mana tidak memperhatikan nasab seperti yang diterapkan oleh orang-orang Arab, ya. Yang kalau seandainya kita tidak
mempelajari nasab-nasab kita itu, maka seringkali terputus hubungan kita dengan keluarga kita ya. Terputus hubungan kita dengan karib kerabat kita karena kita tidak tahu. Bahkan bisa saja nasab bercampur ya, karena tidak dipelajari. Akhirnya kacau ya. Bercampur nasabnya. Ya, ini menjadi tidak jelas ya. Baik, kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian, ini hadis yang ke-73. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibnu Ya'qub qala akhbarana Ishaq ibnu Sa'id ibn Amr annahu sami'a abahu yuhadditsu an Ibni Abbasin annahu qala ihfazu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat wa in kanat ba'idatan wala qaruba biha wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan ya wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Ya'qub. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amr bahwasanya dia mendengar ayahnya menceritakan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata ihfazu ansabakum tasilu arhamakum, hafallah nasab-nasab kalian, niscaya kalian akan menyambung tali kekerabatan kalian. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat wa in kanat ba'idatan. Dikarenakan tidaklah jauh hubungan karib kerabat tersebut apabila dekat, wa in kanat ba'idatan, meskipun dia jauh. Wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan. Dan tidaklah dekat hubungan kekerabatan tersebut apabila jauh, meskipun dia dekat. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'atin wa in kana qata'aha. Dan setiap rahim, hubungan karib kerabat itu ya, setiap rahim atau setiap hubungan karib kerabat itu akan datang pada hari kiamat di hadapan pemiliknya atau di hadapan pelakunya. Tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha. Dia akan bersaksi bahwa dia disambung oleh pelakunya apabila dia menyambungnya. Dan dia akan bersaksi bahwa dia diputus in kana qata'aha, apabila pemilik atau pelakunya itu memutusnya. Jadi ini jemaah sekalian, hadis ini juga menjelaskan tentang perintah untuk menghafal nasab dan menyambung tali kekerabatan. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis ini pun juga sifatnya marfu'. Jadi dikatakan di sini hadza mauqufun isnadu sahihun wa sahha marfu'an aidan. Jadi hadis ini sifatnya adalah mauquf kepada Ibnu Abbas, namun sanadnya sahih. Jadi ada hadis mauquf tapi sahih, sampai hanya kepada Ibnu Abbas tapi sanadnya sahih. Ini tidak sampai kepada Nabi SAW. Tapi ternyata hadis ini juga marfu'. Ini bukan hanya sekedar mauquf, tapi ternyata dia juga marfu', yakni sampai kepada Nabi SAW. Dan dikatakan di sini wa akhrajahu at-Tayalisi wal Hakim. Dan itu dikeluarkan oleh Imam at-Tayalisi dan Hakim.
Ini meskipun hadis ini sifatnya mauquf dalam lafaz yang disampaikan oleh Imam Bukhari atau hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari di sini mauquf kepada Ibnu Abbas, tapi ternyata dia juga marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ada perintah untuk menghafal nasab dan untuk menyambung tali kekerabatan. Dalam hadis itu dikatakan, ihfadu ansabakum tasilu arhamakum. Hafallah, jagalah nasab-nasab kalian, niscaya kalian akan menyambung tali kekerabatan kalian. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya seseorang tidak mungkin bisa menyambung hubungan tali kekerabatan dengan kerabatnya kalau seandainya dia tidak tahu, ya, kalau seandainya dia tidak menghafalnya. Dan di dalam hadis ini jemaah sekalian dijelaskan bahwasanya rahim itu nanti akan datang di hadapan pemiliknya pada hari kiamat. Rahim atau hubungan karib kerabat, ya, itu akan datang nanti di hadapan pemiliknya atau di hadapan pelakunya pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Meskipun rahim itu ya adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa dilihat ketika di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikannya sesuatu yang berjisim kelak pada hari kiamat. Dan itu tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahim nanti bisa berbicara. Seperti dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya dia akan bersaksi apakah dia itu diputus atau dia itu disambung. Dia kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengabarkan apa yang terjadi. Bagaimana manusia memperlakukan dia? Bagaimana pemiliknya atau pelakunya memperlakukan dia? Kalau seandainya dia disambung, maka dia akan bersaksi bahwasanya dia disambung. Kalau seandainya dia diputus, maka dia akan bersaksi bahwasanya dia diputus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan segala sesuatu sebagaimana yang Dia kehendaki. Kemudian ma yu'khadhu minal haditsaini, faedah yang bisa diambil dari dua hadis ini jemaah sekalian. Yang pertama yaitu adalah al-hatsu ala ma'rifati asma'il aqaribi. Dalam dua hadis ini terdapat perintah untuk mengenal nama-nama karib kerabat. Seperti yang kita jelaskan, ya, bahwasanya hendaknya kita kenal, hendaknya kita hafal. Kenapa demikian? Litashili subulil ihsani ilaihim, untuk mempermudah jalan-jalan untuk berbuat baik kepada mereka, karena mereka lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita dibandingkan dengan orang lain. Karena mereka adalah orang yang dekat dengan kita dari hubungan darah dan kekeluargaan. Li'annal insana idza lam ya'lam aqaribahu fa innahu la yumkinu an yakuna muaddiyan haqqar rahimi. Dikarenakan seseorang apabila dia tidak tahu karib kerabatnya, maka dia tidak akan bisa untuk menunaikan hak karib kerabat tersebut. Seperti yang telah kita jelaskan, bagaimana seseorang bisa mendahulukan mereka dibandingkan dengan yang lain, sedangkan dirinya tidak kenal siapa karib kerabatnya. Makanya hendaknya karib kerabat itu dihafal, semua nama-nama mereka itu kita kenal dan juga hendaknya kita cari. Kalau seandainya kita misalnya ya tidak tahu tuh karib kerabat kita itu siapa, maka hendaknya kita tanyakan kepada keluarga-keluarga kita. Tanya misalnya kalau seandainya ayah dan ibu masih ada, kita tanya kepada mereka kiranya siapa yang merupakan ya orang-orang yang memiliki hubungan darah. Atau misalnya tanya kepada orang-orang yang terpercaya. Tanya kepada mereka kiranya dirinya itu siapa keluarganya ya, siapa saja keluarganya atau karib kerabatnya. Nah ini. Kan ada perintah ya, baik dari Nabi SAW ya, atau dari para sahabat juga ya, agar kita itu mengenal ya karib kerabat kita, agar kita bisa berbuat baik kepada mereka dan tetap menyambung hubungan tali kekerabatan. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dikatakan di sini bayanu anna ma'rifatal qarabati tamna'u minal qati'ati. Penjelasan bahwasanya mengenal karib kerabat itu akan mencegah dari al-qati'ah.
mencegah dari memutus hubungan tali kekerabatan tersebut, wal muamalati as-sayyi'ah, dan juga akan mencegah dari bersikap buruk kepada mereka, kepada karib kerabat. Kama fi kalami Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu anhu seperti dalam hadis yang sebelumnya ya, yang telah kita baca pada hadis yang ke-72 ya. Yang mana Umar mengatakan, walau ya'lamul ladzi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahimi la auza'ahu dzalika an intihakihi. Kata beliau, kalau seandainya seseorang itu mengetahui hubungan kekerabatan antara dia dengan saudaranya, maka yang demikian itu akan mencegah dia dari merusaknya. Kenapa demikian? Disebutkan oleh syari di sini, fa ma'rifatul ansabi mad'atun li sunatil arhami. Mengenal nasab itu ya adalah pendorong sebab untuk menyambung tali kekerabatan. Jadi jamaah sekalian, seseorang sering sekali karena tahu bahwasanya dia itu adalah karib kerabat dia, maka dia tidak akan berbuat buruk kepadanya. Seseorang pada umumnya kalau sama orang yang tidak dikenal, itu terdorong untuk berbuat tidak baik kepada dia. Seorang, ingat ini pada umumnya, karena dia tidak kenal misalnya, maka mau nyapa saja sungkan, mendorong untuk memutus hubungan dengan dia karena tidak kenal, karena tidak tahu bahwasanya dia itu adalah kerabatnya juga, sehingga dorongan untuk membuat dia itu tidak menyapa, tidak mau berinteraksi itu ada saja, karena dia tidak tahu bahwasanya itu adalah kerabatnya sendiri. Apalagi orang misalnya ya sudah bertahun-tahun dia misalnya nggak pernah melihat saudaranya, nggak pernah melihat kakak atau adiknya. Ketika ketemu misalnya, dia bisa saja malu mau ngomong, mau bicara misalnya sungkan, dan bahkan dia bisa saja menjauh, karena tidak tahu bahwasanya itu adalah kakak atau adiknya. Namun ketika dia sudah tahu bahwasanya itu adalah kerabat dia, adik atau kakak dia misalnya, maka dia akan langsung memanggilnya. Dia akan langsung menyapanya, menanyakan kabar, dan seterusnya dia akan melakukan berbagai macam kebaikan kepada dia, karena dia tahu bahwasanya itu adalah saudaranya. Tapi seseorang, kalau seandainya dia tidak kenal bahwasanya orang itu adalah karib kerabat dia, maka dorongan untuk tidak menyapa, dorongan untuk berbuat tidak sopan, ya itu selalu ada. Nah, ini kita bicara secara keumuman, memang demikian. Makanya seorang misalnya, ketika ada orang lain berbuat salah, ini misalnya, ketika orang lain berbuat salah, mudah sekali seorang itu marah, terdorong untuk marah. Langsung misalnya, mudah sekali lisannya itu untuk mencaci maki, untuk marah, emosi, atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau ada orang berbuat salah, selalu terdorong untuk demikian. Tetapi ketika yang berbuat salah itu adalah karib kerabatnya, maka dia akan mudah sekali untuk memaafkan. Ketika dia mau marah misalnya, tahu, oh ternyata itu adalah adiknya. Mau marah dia misalnya, oh ternyata itu adalah keponakannya. Mau marah, oh ternyata itu adalah pamannya. Sehingga dia akan tertahan untuk berbuat buruk kepada semua karib kerabatnya tersebut. Dia akan tertahan, ya, tertahan untuk berbuat buruk kepada orang-orang tersebut. Nah, ini jemaah sekalian, ya, menunjukkan betapa pentingnya mengenal nasab, mengenal keluarga, mengenal karib kerabat, yang dengan itu akan mencegah seseorang dari berbuat buruk kepada mereka. Kalau tahu bahwasanya itu adalah kerabatnya sendiri, ya, kalau seandainya diputus maka menjadi dosa besar. Hukumannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Maka dia akan menahan diri untuk berbuat buruk kepada mereka. Untuk mudah emosi, ya, akan tertahan diri untuk mudah emosi. Nah, karena dia tahu bahwasanya itu adalah
karib kerabatnya. Misalnya dalam suatu hadis dikatakan, ma min dzanbin ahra an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah min qati'atir rahimi wal baghi. Seperti hadis yang telah kita sebutkan sebelum-sebelumnya. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang paling layak untuk Allah segerakan hukumannya di dunia ditambah dengan azab yang disiapkan untuk dia di akhirat kelak, dibandingkan dengan memutus tali kekerabatan dan berbuat zalim atau melampaui batas. Sehingga seorang akan sangat takut sekali ya untuk berbuat buruk kepada karib kerabatnya. Karena diancam di sini dalam hadis ini. Bahwasanya orang yang memutus tali kekerabatan, Allah akan segerakan hukumannya. Allah akan segerakan azabnya di dunia, kemudian ditambah lagi dengan azab yang ada di akhirat. Sehingga ketika dia tahu, oh itu adalah kerabatnya, dia akan mudah memaafkan. Akan tertahan sekali untuk emosi. Tertahan untuk berbuat buruk. Karena dia tahu bahwasanya itu adalah karib kerabatnya, yang kalau seandainya diputus hubungannya, maka dia akan terkena kebinasaan. Dia akan tertimpa kebinasaan, yakni azab yang disegerakan oleh Allah di dunia, kemudian ditambah dengan azab yang ada di akhirat. Kemudian, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tadi itu, walau ya'lamul ladzi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahimi la auza'ahu dzalika 'an intihakihi. Kalau seandainya seseorang itu mengetahui hubungan kekerabatan antara dia dengan saudaranya, niscaya yang demikian itu akan menahan dia dari merusaknya. Kemudian faedah berikutnya. Dikatakan di sini ar-rahimu alaqatu jadzbin tuqarribul alaqata al-ba'idata. Wa kadzalikal insanul qaribu yakunu ba'idan illam yakun bainahuma qarabatun wal ba'idu tuqarribuhu ar-rahimu walau kana ba'ida. Rahim, hubungan darah, hubungan kekerabatan itu ya adalah merupakan alaqah ya, hubungan yang mengikat, adalah merupakan hubungan yang mengikat yang mendekatkan hubungan yang jauh. Jadi hubungan atau tali kekerabatan itu ya adalah merupakan hubungan yang mengikat yang mendekatkan hubungan yang jauh. Wa kadzalikal insanul qaribu, demikian pula seseorang yang dekat ya yakunu ba'idan, yang menjadi jauh, in lam yakun bainahuma qarabatun, apabila tidak ada hubungan antara keduanya itu kekerabatan ya. Apabila di antara keduanya itu tidak ada hubungan kekerabatan. Wal ba'idu tuqarribuhu ar-rahimu walau kana ba'idan. Dan orang yang jauh akan didekatkan oleh rahim ini ya. Orang yang jauh akan didekatkan oleh rahim ini walau kana ba'idan, meskipun dia jauh ya. Jadi meskipun dia berada di mana saja ya, tetap dia itu adalah orang yang dekat karena hubungan darahnya. Dia berada di mana saja ya. Di luar negeri misalnya, meskipun jauh orangnya, fisiknya jauh, tetapi pada hakikatnya dia adalah orang yang dekat karena ada hubungan darah atau hubungan kekerabatan. Kemudian faedah yang keempat, dikatakan di sini ar-rahimu tantiqu wa tashhadu lil wasili. Rahim itu berbicara. Wa tashhadu lil wasili, dan dia akan bersaksi untuk orang yang menyambungnya. Tali kekerabatan itu kelak akan bicara dan dia juga akan bersaksi untuk orang yang menyambungnya. Wa tashhadu wa tantiqu bil qati'ati 'alal qati'i yaumal qiyamati. Dan dia kelak akan bersaksi dan berbicara bahwa dia diputus
oleh orang yang memutusnya. Dia akan berbicara kelak pada hari kiamat. Fahadza ala zahirihi wallahu ala kulli syai'in qadir, dan ini sebagaimana zahirnya. Jadi yang demikian ini jemaah sekalian, hal-hal semacam ini jangan ditakwil dengan yang lain. Yakini sebagaimana zahir hadis tersebut. Tadi dikatakan bahwasanya rahim itu datang, ya. Dia itu datang dan juga dia berbicara, jangan ditakwil dengan yang lain-lain. Jangan dikatakan bahwasanya itu hanya sekedar simbol, ya, bahwasanya itu seolah-olah misalnya. Nggak hanya sekedar seolah-olah. Tetapi dia memang betul-betul datang kelak pada hari kiamat, dan juga dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh syari di sini, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Apa yang sulit bagi Allah untuk menjadikan rahim itu memiliki jasad? Nggak ada yang sulit bagi Allah. Apa yang sulit bagi Allah untuk menjadikan rahim itu bisa berbicara dan bercerita, diperlakukan seperti apa dia dahulu ketika di dunia? Apa yang sulit bagi Allah? Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Maka hadis-hadis yang semacam ini, baik masuk akal atau tidak masuk akal, kita imani. Sami'na wa ata'na. Kita dengar kemudian kita taat dan kita amalkan sesuai dengan zahir hadis. Dan kita imani. Karena itu adalah sifat orang yang beriman. Mereka akan percaya, mengimani semua yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dan apapun yang ada di dalam syariat ini, baik itu masuk akal atau tidak. Karena pada hakikatnya jemaah sekalian, segala sesuatu yang diajarkan oleh syariat itu logis, itu masuk akal. Akan tetapi akal manusialah yang pendek. Dia tidak mampu untuk menjangkaunya. Bukan syariatnya yang tidak masuk akal. Tetapi tidak semua orang akalnya itu mampu untuk untuk sampai kepadanya. Nah ini. Jadi hal-hal semacam ini, misalnya juga rahim berbicara, harus kita imani sebagaimana mestinya, sebagaimana zahirnya. Kecuali misalnya ada dalil lain yang sharih, yang menjelaskan bahwasanya hadis itu tidak difahami berdasarkan zahirnya misalnya. Ada hadis lain yang sharih, yang jelas memalingkan hadis itu dari zahirnya, baru kita amalkan. Tidak sesuai zahirnya, kita terapkan tidak sesuai zahirnya, karena ada dalil yang memalingkannya. Tapi kalau seandainya tidak ada dalil yang memalingkannya dari zahirnya, maka hadis itu, dalil itu harus kita amalkan sesuai dengan zahirnya. Ya. Banyak dikatakan oleh syari di sini, maka ma khalaqahallahu rabbul alamin yuntiquha. Maka sebagaimana Allah menciptakannya, ya, Rabb semesta alam, yuntiquha, membuat dia berbicara. Waqad akhbarana Allah Ta'ala annahu kallama as-samawati wal ardi wa kallamata. Sungguh, ya, dan sungguh Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya dia mengajak bicara langit dan bumi. Wa kallamatahu, dan langit dan bumi itu pun berbicara kepada Allah. Apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya, ya, ada kisah tentang langit dan bumi yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun juga mengajak bicara kepada mereka. Wa yukhbiruna Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim annahu yakhtimu 'alal afwahi wa tantiqul juludu wal asma'u wal absaru fahiya tantiqu bilisanin mubinin wa hiya min ghairi lisan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengabarkan bahwasanya dia kelak akan mengunci mulut manusia. Semua mulut nanti akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang bersaksi apanya? Kelak di hadapan Allah ketika dimintai bertanggungjawaban, wa tantiqul juludu, kulit yang berbicara. Kulit tidak punya lisan, tidak punya mulut. Tetapi kelak akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bisa berbicara. Bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa yang namanya kulit ini ketika di dunia oleh pemiliknya. Kemudian wal asma,
Telinga nanti juga akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal absar, dan juga pandangan mata. Telinga, mata kita kelak akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga semisal dengan firman Allah taala dalam surah Yasin ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Dikunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka itu kelak akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka kelak akan bersaksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi ini jemaah sekalian, manusia kelak tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut akan dikunci oleh Allah, sehingga mulut ini kelak tidak bisa berbicara, tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berbicara adalah tangan kita. Ketika di dunia ini digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk ketaatan atau digunakan untuk kemaksiatan? Demikian pula kaki kita. Kaki kita ini kelak akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah digunakan untuk melangkah kepada ketaatan atau digunakan untuk melangkah kepada kemaksiatan? Kelak akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka ini berbicara. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Fahiya tantiqu bilisanin mubinin. Maka ini semua ya akan berbicara dengan bahasa yang jelas. Wahiyya min ghairi lisanin, padahal mereka nggak punya lisan. Tapi mereka bisa berbicara, sama seperti rahim, hubungan kekerabatan. Kelak dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya, misalnya kita tidak mendapatkan kabar bahwasanya rahim itu punya mulut, tetapi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya bisa berbicara di hadapan Allah. Bal innal arda tuhadditsu akhbaraha yaumal qiyamah. Bahkan disebutkan juga, sesungguhnya bumi ini kelak akan menceritakan berita dia kelak pada hari kiamat. Dahulu ketika sebelum hari kiamat digunakan untuk apa oleh manusia? Ya, digunakan untuk apa dia ini oleh manusia? Maka kelak bumi ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersaksi apakah digunakan untuk kemaksiatan atau digunakan untuk ketaatan. Wa tantiqul ardu min ghairi lisan. Bumi berbicara tanpa lisan. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Fata'tir rahimu yaumal qiyamah amama sahibiha in kana wasilan tashhadu lahu bis-silah wa in kana qati'an tashhadu lahu bil qati'ah. Maka rahim itu kelak pada hari kiamat akan datang di hadapan pelaku atau pemiliknya. Apabila dia menyambungnya, ya, maka rahim itu akan bersaksi bahwasanya dia disambung. Dan apabila dia memutusnya, ya, seseorang itu memutusnya, maka dia, yakni rahim itu akan bersaksi bahwa dia diputus. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Jadi ini jemaah sekalian, di antara faedah ya, dari hadis ini. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Dikatakan di sini pada bab yang ke-39. Babun hal yaqulul maula inni min fulan.
Bab pembahasan tentang apakah maula, yakni maksudnya mantan budak. Apakah mantan budak itu berkata, "Inni min fulan," sesungguhnya aku itu dari fulan. Di sini dikatakan dengan sighah pertanyaan ya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apakah boleh ya seorang mantan budak yang telah dimerdekakan ya, seorang budak kemudian dimerdekakan sehingga dia menjadi mantan budak. Apakah boleh bagi dia untuk berkata, "Sesungguhnya aku dari fulan"? Ya. Akan lebih jelas ya dengan hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-74. Dikatakan di sini haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahidi ibnu Ziyadin qala haddatsana Wa'il ibnu Dawud Al-Laitsu qala haddatsana Abdurrahman ibnu Abi Habib qala qala li Abdullah ibnu Umar mimman anta. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Wa'il bin Dawud Al-Laitsi. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdurrahman bin Abi Habib. Dia berkata kepadaku Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar di sini berkata kepada Abdurrahman bin Abi Habib, "Mimman anta?" Dari siapa engkau ini? Dari keluarganya siapa? Jadi di sini Ibnu Umar bertanya kepada Abdurrahman bin Abi Habib, kiranya kamu ini dari mana? Dari siapa? Ya. Ini dari keluarga siapa? Asal usulmu ini dari bangsa mana? Dari keluarganya siapa? Maka qultu, aku mengatakan, kata Abdurrahman bin Abi Habib, min Taimi Tamim. Saya ini dari Taimi Tamim. Jadi dia cuma mengatakan saya dari bangsa Tamim atau dari golongan Tamim gitu ya. Saya dari golongan Tamim. Qala, kemudian Ibnu Umar bertanya lagi, min anfusihim aw min mawalihim? Kami itu dari keluarga mereka atau dari budak-budak mereka? Jelaskan. Karena tadi dari Tamim, ya, dari golongan Tamim. Kiranya maksudnya situ apakah dari keluarganya Bani Tamim, dari kabilah mereka, dari suku mereka, atau dari budak-budak mereka? Ditanya oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Qultu, maka Abdurrahman bin Abi Habib ya mengatakan min mawalihim. Saya ini dari budak-budak mereka. Dari mantan budak mereka gitu. Jadi ternyata dia bukan keluarga langsung ya dari Bani Tamim, bukan kabilahnya, bukan dari kabilahnya ya. Tetapi ternyata dia adalah dari budak-budak mereka. Jadi budak-budak Bani Tamim. Qala, maka Ibnu Umar pun mengatakan, "Fahalla qulta min mawalihim idzan?" Lalu kenapa kamu itu, ya kata Ibnu Umar, lalu kenapa kamu itu tidak mengatakan saya itu dari budak-budak mereka kalau begitu? Jadi Ibnu Umar menjelaskan, kalau kamu memang dari budak mereka, ya, dari mantan-mantan budak mereka, jelaskan sebagaimana adanya. Jangan di situ menyebutkan kalimat-kalimat yang masih samar. Apakah dari budak mereka atau dari keluarga mereka? Apakah dari kerabat mereka, apakah dari keturunan Bani Tamim atau yang semisalnya? Jelaskan. Atau dari budak-budak mereka ya. Jelaskan.
Baik. Jadi jamaah sekalian, derajat hadis ini ya dari sisi sanad dikatakan di sini dhaiful isnadi. Dari sisi sanad maka hadis ini dhaif. Kenapa demikian? Hadza dhaiful isnadi li jahalati Ibni Habibin. Jadi hadis ini dhaif karena tidak dikenalnya Ibnu Habib. Baik. Kalau seandainya hadis ini sahih jemaah sekalian, maka pesan yang bisa diambil dari hadis ini, ya, perhatikan. Jadi kalau seandainya hadis ini sahih, maka pesan yang bisa diambil dari hadis ini adalah qaulu ibni Umar fahalla qulta min mawalihim idzan ka'annahu yaqulu la yasihhu lil maula an yansuba nafsahu ila qabilati mu'tiqihi mubasharatan wa yukhfi silatahu al-asliyah. Wa inna ma yanbaghi an yu'arrifa bi nafsihi ya, atau an yu'arrifa bi nafsihi ta'rifan rafi'an lil jahalati. Perkataan Ibnu Umar, fahalla qulta min mawalihim idzan, kenapa kamu tidak katakan bahwasanya kamu itu dari mawali mereka, dari mantan-mantan budak mereka? Maka ka'annahu yaqul, seakan-akan Ibnu Umar ini ingin mengatakan ya, la yasihhu lil maula an yansuba nafsahu ila qabilati mu'tiqihi mubasharatan. Tidak sah, tidak boleh ya, bagi mantan budak untuk menasabkan dirinya kepada kabilah orang yang memerdekakannya secara langsung. Jadi jangan menasabkan diri kepada kabilah mu'tiqnya ya. Jangan menasabkan diri kepada kabilah orang yang memerdekakannya. Wa yukhfi silatahu al-asliyah, dan dia menyembunyikan hubungannya yang asli. Ya, ini nggak boleh menyembunyikan hubungannya yang asli dengan orang yang memerdekakannya tersebut. Jelaskan apakah dia itu budaknya, mantan budaknya, atau keluarganya langsung. Jelaskan apa adanya. Wa inna ma yanbaghi an yu'arrifa bi nafsihi atau an yu'arrifa nafsahu ya, ta'rifan rafi'an lil jahalati. Akan tetapi ya, hanyalah soyokyanya, hendaknya dia mengenalkan dirinya dengan pengenalan yang tidak membuat, atau pengenalan yang membuat orang tahu secara jelas gitu ya. Jadi hendaknya dia mengenalkan dirinya dengan pengenalan yang membuat orang itu jelas identitas dia secara jelas ya, secara pasti gitu. Baik, wa ala kulli halin ya, al haditsu dhaifun li jahalati Ibni Habibin kama marra. Tapi bagaimanapun juga jemaah sekalian, hadis ini dikatakan di sini ya, sanadnya adalah dhaif ya, karena tidak dikenalnya Ibni Habib sebagaimana telah dijelaskan tadi itu. Tapi kalau seandainya sahih, maka seperti itulah pesannya. Ini hendaknya seorang budak ya, jangan menasabkan diri kepada orang yang memerdekakannya. Jangan menasabkan diri kepada kabilah, kepada suku ya, orang yang memerdekakannya. Tetapi hendaknya dia itu jelaskan supaya orang paham bahwasanya dia itu bukan keluarga mereka ya, artinya bukan kerabat mereka ya, bukan dari keturunan mereka, bukan dari keturunan orang yang memerdekakannya, tetapi dia adalah seorang mantan budaknya ya. Dijelaskan supaya juga jemaah sekalian nasab itu juga tidak bercampur ya, supaya nasab itu tidak bercampur yang membuat orang itu nanti tidak jelas ya akan nasab dia, dan juga membuat orang nanti salah faham dalam memahami nasab orang yang memerdekakannya tadi atau nasab seorang mantan budak ini. Wallahu ta'ala alam jemaah sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga apa yang disampaikan di sini bisa menambah keilmuan kita dan menambah wawasan kita, dan juga semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita bisa mengamalkan semua pesan yang disampaikan di pengajian ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.